Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Citra Kamida dari kelas TI 3A dengan NIM 210302021. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai penerapan K3 sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah K3. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan adalah proses implementasi kebijakan dan praktik yang dirancang untuk melindungi karyawan, pihak terkait, dan aset perusahaan dari risiko dan bahaya yang ada di tempat kerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna mencegah kecelakaan, penyakit, dan cedera yang dapat terjadi pada pekerja. Penerapan K3 di perusahaan melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama, identifikasi risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi semua potensi risiko kerja yang ada di tempat kerja, baik yang terkait dengan alat dan peralatan, bahan kimia, lingkungan kerja, atau faktor manusia. Yang kedua, evaluasi risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, perusahaan harus mengevaluasi tingkat bahaya dan risiko yang mungkin timbul. Evaluasi risiko ini biasanya melibatkan analisis kecelakaan, tinjauan literatur dan panduan, serta pengukuran langsung. Pengendalian risiko. Setelah mengevaluasi risiko, langkah-langkah pengendalian harus diimplementasikan untuk mengurangi dan menghilangkan risiko tersebut. Pengendalian risiko melalui pemberian alat pelindung diri atau APD, perbaikan desain tempat kerja, pelatihan dan sertifikasi karyawan, serta kebijakan keselamatan yang ketat. Kemudian pengawasan dan pemantauan. Perusahaan harus terus mengawasi dan memantau penerapan K3 di tempat kerja. Hal ini melibatkan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan K3, inspeksi rutin untuk memastikan kepatuhan, serta pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja. Kemudian pelatihan dan kesadaran. Perusahaan harus menyediakan pelatihan yang memadai kepada karyawan mengenai tata cara kerja yang aman dan cara menghindari risiko dan bahaya di tempat kerja. Selain itu, kesadaran akan pentingnya K3 harus ditanamkan dalam budaya organisasi sehingga setiap karyawan menjadikan K3 sebagai prioritas utama. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan bagi karyawan yang berkontribusi dalam penerapan K3 dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja. Perusahaan dapat memberikan penghargaan berupa pengakuan publik, insentif finansial, atau peluang pelatihan dan pengembangan karir. Melalui penerapan K3 yang baik, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, serta meningkatkan kepuasan karyawan dan reputasi perusahaan. Penerapan K3 yang bisa diterapkan di perusahaan tempat saya magang antara lain bisa menggunakan 1. APAR. Penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dengan menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan memiliki beberapa fungsi, antara lain mencegah terjadinya kebakaran. APAR digunakan untuk memadamkan api ketika terjadi kebakaran di tempat kerja. Dengan memiliki APAR yang siap digunakan, dapat membantu mencegah api semakin membesar dan merambat ke area lain yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Yang kedua, mengurangi risiko kecelakaan. Temuan kebakaran yang cepat dan upaya pemadaman yang efektif menggunakan APAR dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kebakaran, baik untuk karyawan maupun untuk aset atau peralatan di tempat kerja. Yang ketiga, menyediakan perlindungan bagi karyawan. Dengan adanya APAR, karyawan merasa lebih aman dan terlindungi di tempat kerja. Mereka memiliki kemampuan untuk memadamkan kebakaran kecil dengan cepat sebelum situasinya menjadi tidak terkendali dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan mereka. Kemudian yang keempat, menjadikan kelancaran proses produksi. Kebakaran dapat menyebabkan gangguan pada proses produksi dan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Dengan adanya APAR yang siap digunakan, dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran operasi dan produksi di tempat kerja. Yang kelima, mematuhi peraturan keselamatan. Penggunaan APAR berdasarkan pedoman K3 yang telah ditentukan membantu perusahaan mematuhi peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan menghindari sanksi hukum yang mungkin diberlakukan jika tidak memenuhi persyaratan K3. Yang kedua, kotak P3K. Fungsi penerapan K3 dengan menggunakan kotak P3K antara lain yang pertama yaitu penyediaan pertolongan pertama. Kotak P3K berisi peralatan dan obat-obatan yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau cedera yang mungkin terjadi di tempat kerja.
Dengan adanya kotak P3K, karyawan dapat segera menangani keadaan darurat dan mencegah cedera lebih lanjut. Yang kedua, pencegahan infeksi. Kotak P3K dilengkapi dengan peralatan steril seperti sarung tangan, masker, dan alat-alat pembersih. Dalam situasi di mana terjadi luka atau pendarahan, penggunaan peralatan steril ini dapat mencegah infeksi dan penyebaran penyakit. Yang ketiga, mengurangi risiko cedera dan kehilangan produktivitas. Dengan memastikan adanya kotak P3K yang terisi, lengkap dan mudah diakses, perusahaan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karyawan. Hal ini dapat mengurangi risiko cedera dan konsekuensinya seperti absen kerja, kehilangan produktivitas, dan biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesadaran akan K3 dengan adanya kotak P3K yang terlihat mudah dijangkau, karyawan akan diingatkan untuk selalu menjaga keselamatan di tempat kerja. Kesadaran terhadap pentingnya K3 akan meningkat sehingga karyawan akan lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaan dan penerapan tindakan pencegahan yang sesuai. Yang kelima, memenuhi kewajiban perusahaan. Penerapan K3 dengan menggunakan kotak P3K merupakan salah satu langkah yang wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mematuhi aturan tersebut, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap standar K3 dan menghindari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat kecelakaan kerja. Berikut merupakan penjelasan saya tentang penerapan K3 di perusahaan tempat magang saya. Jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.